Halo, halo, halo. Halo, Harusnya masuk ini sudah. harusnya masuk ya? Iya. Coba aku tanya. Oh, sudah masuk tuh. Oke, Halo. Harusnya masuk ini sudah. oke udah ya, aman ya. Aman. Aman, aman. Oke, eh Bro Patria tadi udah ya perkenalan? Ya. Udah. Oh, tapi agak agak eko itu suaranya. Iya, feedback ya. Ya. Ada HP yang itu kali, ada yang HP yang itu kali. Masih feedback? Iya, masih dikit. Oke, matiin aja Halo, HP-nya. halo. Ya itu, echoing. Oke, udah kali ya? Udah. Halo, sudah Halo, halo, aman ya? halo. Udah. Oke. Masih ada? Oke, berarti perkenalan di gua sekarang ya. Oke, nama gue Iya. Kadek Satria. Dulu sih waktu di ITS panggilnya Kadek karena ada teman kita yang namanya Satria juga. Cuman sebenarnya gue pribadi lebih prefer dipanggil Satria. Karena kalau Kadek, kalau orang Bali banyak yang namanya Kadek, jadi takutnya ketuker, ya kan? Ah, perkenalan perkenalan soal ITS mungkin udah nggak perlu. Jadi itu tempat kita ketemu, dan yang bikin unik bisa jadi adalah ketika di tes itu, walaupun kita seangkatan, beberapa kelas juga pastinya bareng, kita punya kayak geng masing-masing lah bisa dibilang ya. Dalam artian geng kita punya minat sendiri, punya teman sendiri gitu kan. Jadi agak unik juga setelah, nggak, jangan sebut ini ya, berapa tahunnya ya. Setelah tahun-tahun yang cukup panjang itu, Setelah sekian purnama. kita ketemu di sini, dan uniknya pun juga karena dengan berbagai perbedaan dan minat itu, kita juga harapannya bisa bawa sesuatu yang beda juga. Kalau mau cerita singkat sedikit lagi, setelah dari tes itu, gue sempat ngambil lagi untuk S2, konsentrasinya lebih di multimedia. Nah, itu pastinya juga lumayan berpengaruh juga sebagai modal ketika menyambung dengan apa yang gue lakukan sekarang. Setelah ambil S2, sempat ngajar. Nah, di situ tentunya juga banyak pengalaman dalam artian lebih sifatnya dari sisi teori, ya kan. Jadi namanya kita bekerja itu pasti harus ada imbang yang namanya teori sama yang praktek. Awal mula karir justru malah di teori dulu, tapi ketika di sekitar 2012, nah kebenaran juga waktu itu diajak untuk bikin studio grafis. Nah, disitulah baru mulai masuk dari sisi praktisi. Nah, sampai berlanjut ke sekarang, bisa jadi dibilang dalam perjalanan kemarin, kalau memang ya pastinya banyak yang bisa di-share, di situ bisa juga nanti kita akan share ketika teori dan praktek itu saling bersinggungan, kapan kita harus mendulukan teori dan kapan kita harus mendulukan praktek. Oke, mungkin perkenalannya segitu cukup. Oke, lanjut ke topik intinya. Jadi apa nih topik intinya? Ya, jadi untuk malam ini kita pengen bahas tentang branding. Kebetulan hari ini lagi rame lagi dibahas tentang diadu lagi nih soal sales, branding, dan marketing. Bro Patria pasti tahu lah, hari ini lagi cukup viral dibahas tentang tiga itu, seolah-olah tiga-tiganya ini berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Padahal kalau kita sebagai praktisi nih, sebagai orang yang juga berbisnis, kita kan tahu bahwa ya tiga-tiganya punya fungsi masing-masing dan nggak usah dipisah-pisahin gitu juga gitu loh. Iya. Tapi khusus untuk malam ini mungkin kita akan bahas tentang branding, terutama untuk UKM. Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa
lu UKM ngapain pakai branding segala gitu kan? Lu pokoknya punya produk, punya ini jualan aja udah gitu. Nah, justru kita pengen bahas, bener nggak sih kayak gitu? Kalau kita UKM beneran nggak butuh branding, atau justru sebaliknya, justru karena kita UKM kita akan sangat butuh branding. Nah, itulah sudah ada Bro Patria yang brand aktivis tadi itu ya. Aktivis. Untuk yang brand aktivis ditodong duluan ya. Iya dong. Untuk mengupas, jadi biar enak nih kita bahasnya dari mana dulu nih. Silakan Bro Pat. Oke, terima kasih ya. Jadi memang akhir-akhir ini lagi rame lagi orang ngomongin branding atau selling dulu. Malah marketing seringkali ditinggal. Padahal itu termasuk 3 serangkai harusnya. Ya. Nah, menariknya ketika kita ngomong branding, terutama untuk UKM, itu kebanyakan yang dipahami adalah bikin logo, merek, dan sebagainya. Padahal ya itu memang bagian dari branding, tapi jika nggak berhenti di situ juga. Nah, sebagai contoh nih, di saat kita nggak bisa ngomong UKM ya ini, di saat pandemi seperti ini, kondisi orang pada sembunyi di rumah, itu ada salah satu merek mie lokal yang justru kebanjiran order. Ya, mie instan lokal. Oke, itu yang kebanjiran order sehingga labanya naik besar-besaran. Kenapa seperti itu? Karena mie ini sudah termindset dalam benak konsumennya bahwa kalau kondisi kita lagi sulit, makanya mie ini. Seperti anak kos itu, akhir bulan ya makanya mie itu. Jadi itu salah satu fungsi branding itu adalah bisa mengangkat penjualan kita. Karena orang ingat apa namanya, punya pengalaman tertentu dengan mie tadi ya. Iya. Kalau nggak punya duit, pengalaman ya udah makanya mie itu gitu ya. Iya. Ya. Termasuk menurutku yang unik juga itu ada pengalamannya Bro Aan ini, bagaimana membuat raksasa. Ya, unik banget raksasa sih. Ngemper di fenomena. Depannya. Itu fenomenal banget itu. Ya, itu juga sebenarnya masih jadi misteri. Maksudnya kalau saya sendiri justru pengen tahu strategi apa yang sebenarnya sedang mereka jalankan. Tapi mungkin ya pemirsa mungkin harus tahu dulu nih. Ya, pemirsa. Harus ada insight-nya dulu. Ya, jadi kebetulan saya punya bisnis kuliner, produknya itu pizza ya. Nah, di masa pandemi seperti ini sama seperti yang lain lah ya, ada juga yang harus tutup karena kebijakan pemerintah setempat mewajibkan toko buka hanya sampai jam 8, ada yang jam 7 bahkan. Di Mojokerto itu jam 7 udah disuruh tutup semua. Nah, tapi secara keseluruhan kita bisa dikatakan survive. Karena di kota-kota tertentu memang faktanya harus tutup gitu ya. Karena kebijakan setempat mengendaki seperti itu. Tapi di tempat-tempat yang lebih longgar, di kota-kota yang lebih longgar, itu justru terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, ini yang saya sebut anomali. Kenapa? Karena ketika sekolah diliburkan, ya kan, artinya apa? Ada anak-anak yang berkumpul di dalam satu kota itu. Apalagi ada kebijakan lockdown atau PSBB. Mereka nggak boleh kemana-mana kan? Ya. Akhirnya komunitas anak-anak yang nganggur ini kan melonjak di kota tersebut. Dan akhirnya apa? Namanya anak-anak ya. Kalau nggak main,
jajan udah. Jajan. Ya udah kan? Yeah. Ya akhirnya kita diuntungkan. Ada satu kota itu yang kita sampai omsetnya naik 60%. Oh. Satu kota ya, di satu kota itu ya kita kaget banget gitu ya. Ternyata ada yang begini ya. Jadi secara keseluruhan kita tertolong sama kondisi yang seperti itu. Ya. Nah, itu karena kita kelasnya kecil lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ada brand besar, brand pizza besar itu yang sekarang itu masih ya sampai hari ini itu masih gencar melakukan kegiatan, mungkin saya sebutnya kegiatan marketing ya, bukan branding kali ya. Kegiatan marketing yang saya masih berusaha masih belum tahu. Ini sebenarnya maunya apa ya gitu ya. Produknya besar, brandnya besar gitu ya. Tapi dia akhirnya melakukan aktivitas yang menurut saya nggak banget deh gitu. Dia menjajakan produknya itu ke ke jalan-jalan gitu kan, ke apa istilahnya kaki lima ya. Ngasong. Kaki lima. Ngasong ya. Literally di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan ada yang pakai mobil dan ada yang lebih parah pakai motor malah. Ya, ada motor ya. Dia ada cuma motor, banner sama payung kalau nggak salah. Nah, uniknya mereka ini brand besar ini melakukannya selalu di dekat outlet saya. Bahkan yang terjadi di Batu itu mereka berhenti di depan, persis di depan outlet saya, seberang jalannya gitu. Artinya ini apa? Ini apa ya? Mereka maunya apa gitu? Kenapa bukan di pizza yang lain lagi? Kan ada banyak tuh kan? Ya. Ada pizza yang lain juga kan? Betul. Kenapa nggak di sana gitu? Nah itu yang saya masih ini apa nih gitu ya? Nah, itu saya pengen tanya nih ke Bro Patria atau ke Bro Kadek ya. Ya. Sebenarnya kira-kira mereka sedang berusaha melakukan apa sih gitu? Apakah ini langkah panik karena omset mereka turun gitu ya? Atau justru enggak? Atau memang ini kegiatan yang menguntungkan? Karena saya sempat berhitung. Kalau misalnya mereka di dalam satu mobil bawa misalnya 100 pizza misalnya ya, 100 box misalnya, itu duitnya gede juga gitu. Iya. Dan sekali pukul, 2 kali pukul itu segitu itu pasti habis. Berapapun yang mereka bawa pasti habis. Nah, cuman ketiga kalinya, keempat kalinya pasti orang-orang sudah ini ya, sudah oh iyalah gitu. Interestnya udah kurang. Yeah, itu sih. Oke. Atau deh ini kira-kira fenomena apa ini sampai mereka harus turun ke jalan ini? Ada yang bisa kita kupas nggak? Ya mungkin nanti bisa ditambahin dari Patria. Mungkin kalau gue bisa nanggepin ya. Sebenarnya kan pastinya kalau dibilang, wah ini pasti karena situasi pandemi gitu kan. Ya itu benar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau bisa memberikan insight kondisi negara kita ketika pandemi belum terjadi pun, baik itu di awal tahun atau juga di akhir tahun kemarin, banyak beberapa perusahaan itu juga sudah mulai quote-unquote itu sudah mulai memikirkan untuk meringankan perusahaan. Ya meringankan itu kan mulai dari efisiensi sampai ya konteksnya sampai PHK gitu kan. Jadi kayak pandemi ini ya bisa dibilang suka nggak suka jadi kayak nambahin atau juga jadinya mempercepat gitu ya kan. Mempercepat kondisi yang sebenarnya kemarin memang sudah dirancang gitu kan. Nah, kalau misalnya perusahaan besar sampai harus melakukan seperti itu, apakah serta-merta jelek? Bisa jadi enggak gitu kan. Karena ya namanya kita berusaha, mau besar mau kecil, usaha itu nggak boleh putus gitu kan. Usaha itu nggak boleh putus, strategi harus tetap dipikirkan. Apa yang sudah distrategikan pun juga harus dijalankan gitu kan. Ini sebenarnya cukup mirip dengan misalnya kalau ya since kita juga kalau balik lagi dari kita bicara soal kita masuk ITS tahun berapa gitu ya, kita kan sudah mengalami beberapa masa krisis moneter ya kan. Kita mengalami 2015 itu kemarin sempat krisis moneter kecil, kemudian di 2008 itu juga sebenarnya sangat besar,
ya kan? Hanya memang untungnya Indonesia itu salah satu negara yang cukup survive waktu itu. Beda misalnya waktu itu kebenaran waktu itu gue masih kuliah di Australia. Australia itu salah satu negara yang cukup parah krisis moneternya, gitu. Sampai mundur ke belakang lagi tahun 98 gitu kan. Nah, sebenarnya di periode-periode itu sebenarnya cukup kelihatan brand besar itu memang ada cara mereka yang untuk kayak ya memang sedikit ke bawah gitu kan. Karena sebenarnya walaupun bisa dibilang sampai segitunya sih, ya itu kita kacamata awam yang melihat gitu kan. Tapi kan kalau dari sisi perusahaan, mereka yang penting melihatnya dari sisi data gitu kan. Dari sisi data yang ujung-ujungnya dari sisi balik lagi ke profit gitu. Bisa jadi mereka memang pengen head to head gitu kan. Karena memang ada beberapa strategi marketing itu memang harus dikondisikan head to head supaya nanti yaitu saling kuat-kuatan. Kuat-kuatannya bisa dari sisi kuat-kuatan sales, ya kan? Sales itu berarti tinggal kita persuasi orang, ayo beli dong kakak gitu kan, agak maksa. Bisa dari strategi itu, bisa juga kalau menyambung dengan obrolan kita malam ini ya dari sisi branding, gitu kan? Sama-sama sebelah-sebelahan jualan, ya terserah, gue pakai motor, ngemper di kaki lima, lo di depan toko, tapi brand gue kuat gitu kan. Orang naik motor kecepatan 40 km per jam, ngeliat lirik dikit, wah ini yang nomor 1 nih, gue berhenti di sini, bodo amat di situ ada toko gede gitu. Nah bisa juga kayak gitu. Jadi malah kalau dari sisi kita kayak, wah brand gue yang kecil ngalahin, ntar dulu gitu kan. Malah karena mereka membangun brandnya udah cukup lama, cukup taruh motor, malah berhasil grab pasar gitu kan. Nah, atau mungkin kalau dari Patria ada yang bisa ditambahin. Ya, kalau saya setuju juga sih dengan yang diungkapkan Kadek. Jadi orang banyak bilang kalau di masa seperti ini adalah kesempatan untuk merestart semua usaha kita. Jadi nggak peduli yang sudah besar atau yang kecil, kita seakan-akan berlari dari titik yang sama. Seakan-akan ya. Karena pada dasarnya sebenarnya mereka yang sudah besar itu sudah punya brand yang cukup kuat di audiensnya. Jadi ketika semua punya hambatan yang sama dan mereka melakukan strategi yang dilakukan oleh pesaing-pesaing mereka yang mulai muncul, mereka jadi punya keuntungan bisa menyasar pasar-pasar yang baru. Yang sebelumnya itu hanya mereka yang datang ke mall, mereka sekarang yang lewat di jalan pun bisa menikmati produk mereka, dapat produk mereka, dan kenal branding mereka. Ya, tapi kaitannya dengan brand itu nggak kontradiktif gitu ya dengan brand yang mereka bangun selama ini gitu ya, bahwa mereka itu punya kelas, mereka itu punya punya value tertentu yang menurut saya malah ini seperti dijatuhkan sendiri gitu. Kaitannya dengan brand nih, kira-kira apa? Iya, saya justru melihatnya gini, karena kita ini konon akan menghadapi yang namanya new normal. Justru mungkin mereka mempersiapkan segala kemungkinan bagaimana bentuk new normal itu. Karena bisa jadi nantinya itu orang nggak akan mau untuk ngumpul di satu tempat meskipun tempat itu disebut mewah. Sehingga saya mengira bahwa mereka itu sedang menjajaki kemungkinan melakukan model seperti delivery order yang lebih masif. Ya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya itu juga ikut mendapatkan keuntungan juga sih. Maksudnya biar mereka yang riset. Iya. Itu keuntungan jadi follower aktif itu ya. Ya dong, gitu ya. Sama seperti yang terjadi di sekarang gitu ya. Orang makan pizza gitu kan. Yang educate siapa? Bukan saya gitu loh. Sudah puluhan tahun mereka ya. Ya, mereka yang educate gitu. Tapi kenyataannya banyak tempat yang nggak bisa dijangkau kan, atau nggak bisa mendapatkan pizza yang
seperti itu. Ya udah, kita masuk dan ya alhamdulillah responnya kan seperti yang sekarang ini jadi gitu. Ya itu sih paling. Ya memang uniknya kalau kita bicara 3 serangkai tadi kan, marketing, sales, dan juga branding, di mana branding itu kan umumnya adalah hasil dari proses kan. Ya balik-balik lagi semua itu kan dari persaingan usaha gitu kan. Ya semua itu pasti dinamis gitu kan. Yang awalnya duluan ada itu semua pasti bermulanya dari kecil gitu kan. Dari kecil terus dia jadi gede. Ketika jadi gede pun juga human nature akan ada lagi versi dia yang kecilan juga tapi dengan identitas yang berbeda gitu kan. Pada satu kesempatan, waktu segala macam ya mereka juga pasti akan bertemu dan ya silakan di situ apakah mereka akan saling bertempur, apakah mereka saling berkolaborasi gitu atau ya itu saling game of war gitu mungkin kali ya. Iya kan? Dan ini uniknya ya. Bukan curi-mencuri data tapi saling mengamati aja kan gitu. Dan ini ada yang saya lihat agak unik ya. Mereka itu sebenarnya punya divisi yang delivery. Tapi yang jualan di pinggir jalan itu adalah brand induknya. Oh iya. Nah, itu pasti ada sesuatu yang sedang terjadi menurut saya sih. Mungkin mereka akan mengembangkan varian produk yang berbeda dengan brand yang berbeda, yang lebih ramah dengan kondisi new normal. Ya, makanya bisnis itu kan memang intinya harus bisa adapt dan bisa juga shifting gitu kan. Shifting dalam artian bukan berarti kita tiba-tiba hari ini jualan pizza terus besoknya jualan burger, walaupun ada contohnya dan boleh juga gitu kan. Tapi bisa jadi shifting apanya dulu nih yang di shift gitu kan. Ya gitulah kira-kira. Nah jasa gimana bro? Ya kalau gua kan kebenaran jasa dan spesifik di desain grafis gitu kan. Dan kemarin sekitar seminggu yang lalu juga gue sempat baca survei juga. Ya surveinya sendiri memang berfokus untuk memetakan efek dari pandemi ini terhadap profesi desain grafis. Profesi desain grafisnya secara menyeluruh, baik itu dari freelancer, pegawai, dan juga sampai owner atau pengusaha gitu kan. Secara overall sih sebenarnya kalau bisa dibilang masih cukup positif. Dalam artian kalau di survei itu disebutkan kalau bisa ditarik kesimpulan itu yang cukup quote unquote cukup terganggu bisnisnya itu maksimum sekitar 20%. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita berbicara data itu kan tinggal kita melihatnya dari sisi pesimis atau optimis gitu kan. Kalau gue sih akan melihat dari sisi optimis, tandanya 80% ini masih bisa survive dan berkembang gitu. Padahal mungkin juga kalau kita kalau dari ekonom biasanya kalau sampai ada data yang lebih dari 5% itu tandanya udah cukup gawat gitu kan. Tapi paling enggak dari situ gue tetap melihat itu masih cukup bagus. Dan biasanya pekerjaan jasa ini kan biasanya ada atau diorder oleh bisnis lainnya gitu kan. Nah, kalau order jasa ini 80% tetap ada, berarti kurang lebihnya juga bisnis lainnya pun 80% itu tetap jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara keseluruhan ya ekonominya masih relatif baik, walaupun memang ya 20% itu bukan angka yang kecil gitu kan. Ya. Gitu sih. Bro Patria, ini kan kita namanya bicara tentang branding untuk UKM gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman kita tadi, itu kan sebenarnya saya sendiri deh, kalau dari pengalaman sendiri, proses brandingnya itu bukan proses yang disengaja, dalam arti tidak seperti perusahaan besar yang memang sejak awal merencanakan untuk membangun persepsi tertentu di benak customer-nya gitu ya. Nah, bagi UKM, kira-kira how ya untuk membuat sebuah aktivitas atau kegiatan branding yang cocok untuk mereka gitu. Dan apa pentingnya sih sebenarnya?
Karena ya itu tadi, balik untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Yang UKM yang penting ada jualan laku udahlah gitu. Branding buat apa gitu. Ya, dapat duit. Ya, dapat duit. Itu aja yang mereka berikan. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya. Ya benar sih. Branding, selling, dan marketing itu harusnya memang jalan bareng. Jadi, itu akan berkembang bagi saya ya, akan berkembang sesuai dengan porsi dan ukuran usahanya. Kalau kita masih di awal, mungkin kita akan mengejar selling dulu, sambil pelan-pelan kita bangun branding. Nah, branding ini yang penting buat saya itu adalah eksekusinya harus continue dan konsisten, sehingga kita akan masuk ke dalam kompetensi dalam benak audiens kita. Jadi kalau kita jual pizza, misalkan pizza goreng, maka kita harus fokus pada itu, sehingga kita punya pasar yang spesifik bahwa kita jualan pizza goreng. Dan itu terus dipublikasikan ya. Dipublikasikan dan diungkapkan bahwa value apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan pizza goreng ini. Ya. Dapat menyelesaikan masalah apa? Lebih cepat, lebih gurih gitu ya. Itu terus saja di ini ya. Dimasukkan ke kepala customer gitu ya. Ada contoh kasusnya? Kenapa? Ada contoh kasusnya nggak? Proses memasukkan persepsi tertentu ke benak customer? Wah, itu ya contohnya banyak sekali sih. Ada yang banyak sekali kalau kita lihat sekarang ini dengan peran sosial media, apalagi TikTok, itu sangat mudah sekali masukkan persepsi ke dalam audiens. Karena audiens itu akan segera menerima informasi apapun ketika mereka happy. Lihat orang joget-joget di TikTok, nggak merasa bahwa mereka turut serta dalam campaign itu. Ya. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini, kalau kita lihat akhir-akhir ini di TikTok itu banyak hashtag-hashtag yang memang pesanan dari brand, seperti joget sampo tertentu dan sebagainya. Nah ini malah baru keingat contoh proses masukannya, baru keingat. Sabun. Ya. Kan di pasar, di media itu kan disampaikan produk A ini adalah sabun kesehatan, produk B ini sabun kecantikan gitu. Padahal sebenarnya secara kandungan komposisi bahan kemungkinan sama-sama aja kan? Kemungkinan sama. Iya kan? Kemungkinan sama. Tetapi bahwa yang satu itu secara terus-menerus dimasukkan ke kepala customer bahwa ini sehat, ini cantik. Dan proses itu berlangsung terus-menerus, akhirnya membangun persepsi tertentu bahwa produk ini produk untuk kesehatan, produk ini untuk mungkin seperti itu ya? Iya, bisa seperti itu. Contoh yang agak lucu ini ya, antara kalau kita sakit kepala, itu paling umumnya kita akan cari produk yang misalkan Paracet, nyebut brand aja, Paramex. Nah, apa-apa sebenarnya kita sebut brand ini. Sementara kalau perempuan bulanan itu dia cari yang di apotek juga Feminax. Ya. Nah, ini dua produk untuk dua hal yang berbeda. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat kandungannya sama-sama paracetamol. Paracetamol ya itulah. Jadi disitulah. Iya. Dan mungkin itu kaitannya sama yang tadi pagi baru saya posting ya. Jadi tadi pagi itu saya sempat posting teori brand kan macam-macam tuh ya. Ya. Teori brand macam-macam. Nah teori brand itu yang macam-macam itu akhirnya saya simpulkan 3 aja yang paling banyak diikuti saat ini. Yang pertama itu yang teorinya Alexander Isley, itu juga yang sering dikutip sama Pak Bi kalau nggak salah ya, sama pernah disebut sama Steve Jobs juga soal brand adalah janji, janji yang kemudian ditepati gitu ya. Itu satu. Kemudian yang lain lagi itu dari siapa itu, Matthew Neumer kalau nggak salah itu namanya. Brand adalah reputasi gitu ya. Reputasi. Nah, sampaikan itu ketika di wawancara The Future kalau nggak salah.
Nah, satu lagi disebut sama si Philip Kotler, brand itu untuk membedakan. Dan menurutku itu adalah fungsi yang paling dasar sih dibanding yang ketiga itu. Kotler yang paling senior lah. Ya. Dan itu paling mendasar, maksudnya brand itu untuk membedakan. Dan itu sudah dilakukan sama contoh kasus tadi kan, sabun sabun kesehatan sama sabun kecantikan, kemudian Paramex sama apa tadi Feminak tadi. Ya udah, bahan yang sama itu bisa dipersepsikan berbeda oleh customer melalui proses tertentu kan. Nah, prosesnya itu kan yang disebut branding ya, betul ya? Prosesnya itu disebut branding ya. Proses memasukkan konsep ke dalam benak audiens. Iya. Gitu kan. Nah, ini saya jadi punya sebuah analogi nih. Nah, ini Bro Kade ini nggak tahu. Cocok nggak nih? Jadi soal tiga ini saya jadi punya analogi sendiri. Jadi kalau sales ini saya anggap memancing lah ya, memancing ikan. Jadi ya udah, dapat satu gitu ya. Nah, karena ya udah sales itu kan satu gitu ya, jualan lah gitu ya. Nah, kalau marketing, ya lu menjala gitu ya. Jadi lu temukan tempat ikan di mana, ya udah lu jala gitu kan. Jadi sebenarnya marketing itu ya ujung-ujungnya sales kan gitu. Tapi bedanya adalah di skalanya, ya kan, di skalanya, kemudian di sistemasinya, kemudian di ya cakupannya lah ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang mungkin agak lucu nih. Branding itu berarti di ikannya, di kepala ikannya itu berarti. Iya. Bisa seperti itu ya berarti. Bisa seperti itu. Jadi bagaimana membuat ikan itu datang sendiri. Maksudnya. Nah, yang lebih lucu lagi adalah analogi itu kan tujuannya untuk memudahkan. Memudahkan, betul. Nah, setelah dimudahkan gini, kok masih puyeng juga ya? Gimana caranya ikannya tiba-tiba datang sendiri untuk kita makan gitu kan? Ya itulah uniknya branding di situ gitu kan. Betul. Tapi memang dari dua obrolan tadi itu sebenarnya yang cukup bisa diambil satu inti gitu ya. Memang kuncinya adalah dari endurance gitu. Karena kalau dari para tiga ahli tadi berbicara, kuncinya kan memang branding itu nggak bisa kita datang, ini kita, kemudian orang langsung beli gitu kan. Ada step-step yang harus kita lakukan. Ya step itu mulai dari kita memberikan janji gitu kan. Kemudian step itu mulai dari janji itu kita melakukan pembuktian ya kan, sampai pembuktian itu dirasakan sama konsumennya gitu kan. Nah, itu itu yang akan bisa diterapkan baik dari segala macam bisnis, dari bisnis yang paling besar ya sampai juga buat para UKM gitu kan. Dan juga memang tentunya justru kuncinya kalau kita berbicara endurance, UKM nih, gitu. Karena kan kalau kita ngomongin perusahaan besar, ya sudah, anggaplah dia dapat angel investor, gitu kan, dapat pendanaan unicorn, berapa ratus juta dolar, gitu kan. Duit, silahkan, gitu kan. Nah, kalau UKM kan tidak, gitu kan. Tapi memang sayangnya, ya itu, tidak ada kata lain selain endurance. Nah, tinggal gimana tuh UKM mengartikan kata endurance ke versi kemampuannya dia sendiri gitu kan. Ya. Nah, tapi yang menarik gini, Bro. UKM itu kadang lucu juga kalau kita bahas soal branding. Saya pernah ketemu sama satu, ya kebetulan saya juga aktif dibilang meng-coaching, saya ini juga bukan siapa-siapa, tapi artinya saya memang sering dimintain pendapat gitu. Dan ada yang lucu. Ketika, Mas, aku pengen branding dia punya usaha ayam penyet gitu lah ya, ayam geprek gitu ya. Mas, aku pengen branding ayam geprekku gitu ya. Aku kudu nyiapkan apa aja. Dia langsung sebut nih, neon box, ya, menu gitu ya. Bahkan dia nggak sebut logo gitu ya. Jadi di dalam kepalanya branding itu adalah hal-hal yang tampak yang dia usahakan gitu. Padahal kalau kita yang paham branding gitu ya, branding itu ada dua wilayah gitu ya, dua wilayah. Yang satu adalah brand image di benak customer, yang satu lagi adalah brand identity. Nah, itu yang diusahakan gitu kan. Nah, mungkin soal brand identity kan mungkin itu kerjaan Bro Kade banget kan gitu kan.
Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya, itu kira-kira yang cocok untuk UKM, gitu ya. Brand identity-nya seperti apa sih? Tingkat apa nih? Bukan tingkat, mungkin kompleksitasnya atau mungkin tipsnya deh, brand identity for UKM lah. Ya, memang ya itu. Balik lagi kita ngomongin ikan gitu kan, branding itu memang tidak ada yang, ya harus kita akui tidak ada yang mudah gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa simplify gitu. Nah, kalau dari pengalaman gue kan juga sebenarnya yang kita ajak kerjasama itu kan reach-nya benar-benar majemuk sekali ya. Gue udah masih menangani brand bisa dibilang brand bank paling besar di Indonesia, tapi gue juga pernah ngurusin brand waktu itu kita pernah bikinkan identity untuk bawang goreng gitu. Jadi bawang goreng gitu. Jadi memang cukup inilah. Tapi masing-masing tiap skala itu pasti kebutuhannya beda-beda. Tapi paling enggak sebenarnya yang bisa dijadikan garis besar itu adalah memang pertama itu adalah kesadarannya dulu gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kasusnya adalah kita ketemu sama orang-orang yang branding itu menurut mereka seperti itu dan ternyata sebenarnya itu brand identity, which is brand identity itu hanya salah satu dari poin-poin di branding gitu kan. Nah itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana dia paham dulu gitu loh. Karena kalau misalnya dia nggak paham, bukan berarti, nah lucunya branding itu gitu, kalau dia nggak paham gitu ya, bukan berarti dia, ya sudah, dia nggak paham brand identity, bisnisnya nggak sukses, belum tentu juga. Toh brand identity itu salah satu gitu loh. Brand identity-nya dia nggak bagus, tapi kebenaran misalnya tadi ayam gorengnya super enak gitu kan, ya bisnisnya laku, dan sebenarnya brandingnya juga sudah terjadi gitu. Apalagi kuliner ya, banyak legend-legend yang udah nggak butuh branding gaya ini modern ya. Iya. Gitu. Tapi ya memang tetap kalau seperti itu, apakah brand identity itu tidak butuh gitu? Tetap butuh juga gitu. Karena kan balik lagi kita yang namanya branding itu kan ingin memberikan experience gitu kan, supaya experience itu diserap, terus mereka akan memberikan impact gitu kan. Nah, experience itulah salah satunya melalui brand identity gitu kan. Dari sisi grafis, dari sisi visual, kita bisa, ya kan? Kita bisa membuat, nah kalau kita bicara soal kuliner, gitu kan, kita bisa membuat yang namanya enak itu dalam bentuk visual, dalam bentuk warna, dalam bentuk gambar, gitu kan, dalam bentuk animasi mungkin, gitu kan. Sejauh apa UKM membutuhkan itu, ya balik lagi itu sebenarnya tetap relatif. Relatifnya mulai dari seberapa willing dia untuk misalnya spend budget, karena sifatnya ini kan pekerjaan jasa gitu kan, jasa ada karena ada permintaan gitu kan, seberapa jauh, seberapa willing dia spend budget, atau ya dia punya budget terbatas, which is pilihannya terbatas, tapi dia tetap pengen brand identity-nya kuat, ya bisa juga gitu kan. Bisa juga misalnya sesimpel logo dan packaging selesai gitu kan. Nah, tinggal tugasnya kita sebagai konsultan gitu kan. Kalau opsinya hanya 2 itu, kita bisa maksimalin sebenarnya sejauh apa. Kita bisa sarankan warna, kita bisa sarankan bentuk dan segala macam. Gitu. Lanjut, Prof. Ya, gimana? Ada ini nggak pengalaman mentoring atau coaching UKM nggak yang lucu-lucu lah soal apa namanya branding ini? Wah, kalau UKM dari pengalaman saya lebih memetakan dulu ke ownernya sih. Jadi menurut saya tuh tiap orang itu punya kalau istilah saya itu point of happiness. Jadi point of happiness itu ada yang dia cukup bikin produk dijual tanpa brand sudah puas dia. Tapi ada yang berpikiran sampai dia pengen bikin usaha, bisa untuk anak-anaknya dan sebagainya. Itu
Itu baru kita ngomong brand di situ. Nah, kalau untuk yang point happiness yang pertama tadi, itu cuma paling-paling seperti yang dulu di kuliahan kita diajari, kita cuma riset mengembangkan produknya seperti apa. Bang kuliah lu diajarin apa sih? Sudah sekian tahun yang lalu ya. Banyak, jangan salah. Iya dong. Iya dong. Yang paling gue inget, gue disuruh nyari masalah. Jadi sampai sekarang gue hobi cari masalah. Cari masalah. Kalau gue dulu disuruh ini jadi sales. Ya, tapi jadi, itu membantu diri kita juga kan. Iya dong, justru Justru ya, seru juga. Kalau bisa cerita pengalaman sendiri juga, justru lemahnya tuh di situ gitu. Dalam artian ya kita desainer grafis gitu kan. Yeah. Desainer grafis itu ya bertahun-tahun bahasanya selalu branding gitu kan. Bertahun-tahun brand identity ini harus diaplikasikan ke marketing gitu kan. Nah, yang hampir nggak pernah dibahas itu apa? Sales gitu. Sales. Ya kan? Padahal ya namanya kita bisnis, apapun jenis bisnisnya, kita jualan sesuatu, orang lain harapannya adalah membeli, ya supaya itu terkoneksi ya itu lewat sales gitu. Ya. Jadi banyak lah yang kita pelajari waktu kuliah. Lu pandai berdagang kan sekarang, pandai nyales tuh sekarang. Ya, jadinya begitu. Jadinya begitu. Bro Patria dulu apa sih? Grafis apa produk ya? Grafis. Grafis ya? Iya. Oh, ya. Berarti gue doang yang disuruh ngeremplas. Ya, semester awal kena semua tuh dulu. Semester awal. Ya gitulah ya. Berarti emang betul sih UKM itu tergantung ini ya, tergantung ownernya, tergantung model bisnisnya. Memang ada model bisnis yang nggak perlu brand. Dan ini kebetulan bahkan saya pernah ke Taiwan tahun 2011 kalau nggak salah. Di sana itu ada kebijakan itu, saya masih ingat betul, namanya brandless policy. Jadi maksudnya, udah lu bikin apa aja deh, bikin flash disk, bikin komputer, bikin chip, bikin monitor, bikin apa, nggak usah dipakein brand. Nggak usah dipakein brand. Tapi Apple beli di sana, Huawei bikin di sana, flash disk itu tinggal ambil dari sana, dimerekin apa aja, terserah gitu. Jadi memang model bisnis jadi seperti itu gitu loh, ya kan? Di level UKM juga ada. Contoh paling gampang kalau misalnya saya tahunya di industri kuliner, ya tadi itu bawang goreng, contohnya. Bawang goreng itu ada pengusaha besarnya, orang jadi tajir karena bawang goreng gitu kan, tanpa dikasih merek gitu tuh. Yang ngasih merek salah satu contohnya yang kliennya Bro Kadek tadi itu. Yang untung besar bukan itu, yang untung besar bukan dia. Yang untung besar ya yang bikin yang bikin pengepulnya ini ya. Memang ada yang seperti itu. Atau kasus di kuliner seperti tadi saya sebut juga yang sudah legend gitu ya. Tapi legend itu kan juga sebenarnya itu juga proses branding yang paling purba sebenarnya kan. Ya. Nama pemiliknya ya, misalnya soto Pak Min misalnya, atau bakso Mbah Gundul misalnya, itu kan branding sampai sebenarnya gitu. Iya kan? Ya. Proses branding yang paling purba itu menurut saya. Ya, hanya mungkin butuh puluhan tahun akhirnya kita baru ngeh kalau itu branding gitu kan. Ya, betul. Nah, orang sekarang tahu jalan pintasnya kan gitu loh. Ya. Didukung teknologi macam-macam kan sekarang. Betul sih. Ada lagi? Ya, jadi memang kalau gue yang paling cukup dia bisa bilang setuju lah gitu kan. Setujunya itu kan memang adalah branding itu adalah result gitu kan, result di benak masing-masing konsumennya gitu kan. Nah itu memang ya tinggal kita sebagai pebisnisnya ada beberapa opsi pilihan menuju ke sana, silahkan mau pilih yang mana gitu. Banyak contoh kok gitu kan, tanpa dengan sengaja menyiapkan brand identity, melakukan brand activation gitu kan.
sudah sampai langsung ke sana, dapat result, konsumennya melekat gitu kan. Oh, baksonya Pak siapa itu, wah kalau lagi lapar gue pasti ke sana gitu. Nggak masalah gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi bisa juga kok di contoh-contoh lain dia pengen lebih gitu kan. Dia pengen lebih karena memang cita-citanya tinggi, atau juga memang dia simply emang kapitalis sejati gitu kan, ya silakan gitu kan. Nah, dia lakukan persiapan brand identity, melakukan brand activation dengan harapan yang sama gitu kan, dapat impact dari konsumennya juga kuat gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Ini udah hampir 1 jam ternyata. Oh iya, ya, kurang 5 menit. Yang 5 menit lagi. Nggak kerasa ya? Ya karena memang pembahasannya cukup luas sih. Oh ini besar banget kalau kita terusin ya nggak ada habisnya kali. Iya. Ya bisa dari audiens ada pertanyaan nggak? atau jangan nggak ada audiens nih? Ada 5 biji tahu siapa itu? Oh lumayan lah, lumayan. 3 biji lagi. Edisi perdana. Ya, tapi kan ini nanti kita record. Nanti kita record. Ya. Ya, mungkin malah nanti kita ini simpan pertanyaan kita sendiri untuk kita bahas. Kira-kira next kita mau bahas apa itu? Ya. Atau mungkin ya pastinya kalau dari sisi gue banyak yang bisa gue share lah gitu. Ya misalnya kalau kita balik lagi ke pembahasan pandemi gitu kan, ya harus diakui saat ini semua beralih ke digital gitu kan. Ada beberapa jenis bisnis yang ada beberapa jenis bisnis yang emang harus fisik, yang maksudnya manual gitu kan. Memang ya kuatnya di situ. Ada beberapa pekerjaan yang manual yang ya mau nggak mau harus collapse gitu kan. Ada beberapa yang emang harus shifting ke dunia digital gitu. Nah itu mungkin kita juga bisa bahas di situ juga gitu. Oke. Iklan sebentar. Apa ini cuma mau screenshot doang? Nggak bisa juga. Biar ada milestone-nya. Ada milestone-nya yang pertama nih, perdana. Set. Oke, udah 1 jam. Kapan-kapan dilanjut lagi, nggak boros. Kapan-kapan dilanjut lagi. Demikian teman-teman, terutama pebisnis UKM, harapannya sih ini bisa bermanfaat untuk semua dan semoga kita bisa ngobrol lagi. Dan harus lebih sering yang lain ya. Dan teman-teman yang lain dan insya Allah juga kita akan undang praktisi-praktisi terkait bintang tamu lain. Bintang tamu yang support bisnis. Intinya gini. Ya kuncinya untuk maju itu ilmu sih gitu. Dan kalau lebih banyak ilmu yang bisa kita sharing ya kita bisa maju bareng, harapannya kan seperti itu ya. Ya, demikian. Mungkin itu dulu. Siap. Diskusi hari ini. Jumpa lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah nonton. Selamat malam. Selamat malam.